Teduhkan hati, hadirkan semangat. Marilah kita hidup teduh di tengah-tengah dunia yang gaduh ini dengan firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal Allah. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh itu, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Peringatan adanya guru-guru palsu itu masih diulangi lagi sampai 2 ayat yang terakhir ini. Yang sebelumnya sudah diingatkan oleh Rasul Petrus agar jemaat hidup waspada, jangan lengah, dan menyampaikan peringatan akan bahaya tersesat dan terseret ke dalam kesesatan guru-guru palsu bila tidak waspada. Janganlah kita merasa kuat dan hidup sesuka hati, melainkan berjaga-jagalah dan jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh itu, di mana kita sudah berpegang kepada firman Tuhan dan hidup di dalam iman yang kokoh yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal itu, untuk hidup bermakna guna dan mempunyai tujuan yang Tuhan Yesus sediakan. Pikirkanlah akan kondisi yang membuat lengah di dalam kehidupan ini, supaya kita selalu waspada, selalu hidup dengan sadar akan titik lemah diri kita masing-masing. Selalu awas, ujilah yang baik, dan bersikaplah tegas di dalam kebenaran. Jangan ragu untuk menyatakan kebenaran, sehingga dengan demikian hidup kita senantiasa sebagai orang yang mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan kudus kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, sehingga kita dapat hidup tahu membedakan manakah kehendak Allah, yaitu hidup yang kudus, yang tidak bercacat, dan yang berkenan kepada Allah. Pegangan teguh itu adalah Alkitab, yaitu ajaran para rasul. Rajinlah kita membaca berulang-ulang. Renungkanlah Alkitab itu baik pagi maupun malam. Bertumbuhlah terus di dalam kasih karunia untuk terus berelasi makin intim dengan Tuhan dan makin mengenal akan segala kebaikannya di dalam berbagai proses peristiwa kehidupan ini. Kita tidak lengah dan kita tidak mundur dan kita tidak menyerah. Sehingga dengan demikian makin nyata kekuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan untuk hidup baru di dalam Kristus. Bergaullah dengan Allah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Hiduplah makin limpah di dalam segala kebajikan dan kebijakan, sehingga dengan demikian makin nyata kemajuan kita sebagai orang-orang Kristen. Sehingga dengan demikian kita hidup di dalam penguasaan diri dan kita makin nyata akan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Sehingga dengan demikian semua orang yang boleh membaca dan melihat kehidupan kita, mereka boleh tertarik untuk mengenal Kristus. Dan kita tidak membuat orang lain tersandung. Marilah kita terus bertumbuh di dalam disiplin kita. Hiduplah bagi kemuliaan Allah. Fokuslah dan awaslah. Hati-hatilah sehingga hidup kita makin limpah dengan segala kebajikan dan kebijakan. Dan kita hidup bermakna guna bagi masyarakat. Dan mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik, lalu memuliakan Bapa kita di surga. Kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk memakai kita bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk selalu perhatian Tuhan melalui firman-Mu untuk mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga terang kemuliaan Tuhan, kuasa firman-Mu,
Kuasa Roh Kudus yang telah memperbarui hidup kami makin memenuhi hidup kami, dan kami boleh menjadi cahaya kemuliaan-Mu menerangi dunia kami sekelilingnya, sehingga mereka ya Tuhan dapat menikmati hidup sejahtera kota adalah sejahtera kita. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Godly Family dan teruslah hidup setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.